Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. 1 Timotius pasal 3. Hari ini kita mau bicara tentang cara hidup. Saya percaya kekristenan bukan sekedar bicara tentang konsep kehidupan. Amin. Tetapi kekristenan saya percaya lebih kepada cara hidup. Amin. Karena kita bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Berarti kalau kita bicara tentang kekristenan, maka kita bicara tentang cara hidup. Kekristenan bukan sekedar kalung salib yang kita pakai. Kekristenan bukan sekedar kaget lalu bilang haleluya, puji Tuhan. Lalu kita bilang, dia Kristen loh. Kenapa kagetnya bilang haleluya, ya kan? Tetapi saya percaya kekristenan itu bicara tentang apa? Cara hidup. Amin. Cara hidup. Walaupun kita bilang bahwa pendeta saya ke gereja seminggu 8 kali pendeta. Harinya aja 7 dia 8 kali. Iya kan? Dalam Tuhan, maka kekristenan kita tidak berarti banyak kalau cara hidup kita tidak memuliakan Kristus. Karena Alkitab bilang supaya orang dapat melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dikenal bukan karena apa yang kita percayai. Tapi kita dikenal dari bagaimana kita hidup. Amin. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya seorang pedagang Kristen, pendeta. Di toko saya tuh salibnya pendeta ada 9 pendeta. Ada 9, bayangin aja. Di Golgota aja cuma 3, sudah 9. Itu yang 6 lagi siapa punya itu saudara ya. Nah, saudara saya yang kasih dalam Tuhan, tapi kalau dagang saudara ngaco, ya kan? Bisnis saudara ngaco, orang akan bilang, nih orang cuma namanya doang Kristen, tapi kelakuannya nggak karu-karuan. Satu kali saya temuin teman saya di Cipinang, di penjara. Jadi rupanya teman pendeta ada juga yang di penjara. Memang pendeta pokoknya mau orang baik aja, enggak. Ada juga yang ngaco, dan juga saya juga bingung kenapa udah ngaco masih berkawan sama pendeta. Tapi kalau di depan pendeta sih baik. Baik. Shalom, haleluya. Kita pikir bener. Nggak taunya masuk penjara dia. Jadi kan ya namanya teman kan, betul. Pengen lihat gitu. Pas saya di situ, terus kan ada daftar nama tahanan tuh. Saya lihat. Paling atas Simon Petrus. Paling atas Simon Petrus. Saya pikir ini daftar nama tahanan atau daftar murid-murid Yesus. Karena murid Yesus biasa paling atas nama Simon Petrus. Lalu saya lihat, oh enggak, ada namanya Ali, Abdul, ya kan, pasti bukan murid Yesus nih. Tapi mungkin nih dia masuk sini nih karena pekabaran Injil nih, pasti. Saya tanya, ini Simon Petrus ini kamu kenal? Dia bilang sama saya, kenal pendeta. Oh, kenapa dia masuk sini? Wih, bandar narkoba, bandar judi yang paling gede di sini pendeta. Terus dia bisikin saya, dia bilang, di dalam aja masih main dia pendeta. Dalam hati saya, oh berat di nama ini orang. Karena saya percaya hidup Kristen bukan soal nama. Nama boleh aja. Simon Petrus, Yesaya, Yeremia, Hagai, Sakaria, Maleaki juga boleh namanya. Karena hidup Kristen adalah apa? Cara hidup. Nah itu yang kita mau lihat. Dalam 1 Timotius pasal 3 tadi. Kita lihat ayat yang ke-14. Semuanya itu. Ingat surat ini Paulus tuliskan kepada Timotius, anak rohaninya. Semuanya itu kata Paulus, kutuliskan kepadamu. Walaupun kuharap segera dapat apa? Mengunjungi engkau. Tapi Paulus nggak bisa janji. Paulus nggak bisa janji karena Paulus ada dalam penjara ayat 15. Jadi jika aku terlambat, nah itu. Jadi ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan. Iya. Kenapa ayatnya bisa pas begitu ya? Ini kita sengaja nih, enggak. Enggak, memang rupanya. Coba lihat kasusnya Saul sama Samuel. Kan Samuel datang terlambat. Rupanya ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan itu. Saya cuma mau ngasih tahu saudara betapa parahnya kalau firman Tuhan kita pakai dengan cara yang ngaco ini. Jadi, saya baca kaget sendiri kok bisa pas begitu ya. Jadi jika aku terlambat, ya kan, engkau tidak usah repot. Karena memang ayat juga bicara tentang
Saya mau ngelanjutin antara rasa berdosa sama rasa dibela. Jadi jika aku terlambat, kata Paulus, sudahlah engkau tahu, jalanin aja dulu persembahan, pengumuman. Saya jadi malu sekali baca ini, kok bisa pas begini. Paulus, maksudnya apa? Tulis ini di sini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana apa? Orang harus hidup. Sama-sama bilang sama saya, harus hidup. Jadi Paulus bilang sama Timotius begini, saya kan udah kasih semuanya. Aku ada dalam penjara sekarang. Aku sih berusaha untuk mendatangi kamu. Tapi jika karena satu dan lain hal, aku belum datang kepada kamu. Intinya bukan soal apa yang sudah engkau terima. Bukan soal apa yang sudah engkau ketahui. Bukan soal apa yang sudah engkau ajar. Tapi bagaimana engkau harus apa? Hidup. Hidup Kristen bukan sekedar apa yang sudah kita tahu. Hidup Kristen bukan sekedar soal apa yang sudah kita miliki. Saya karena berdoa ya pendeta, saya dapat mujizat, saya dapat berkat, saya dapat anugerah. Itu semuanya baik. Tapi pertanyaannya, setelah kita diberkati, setelah kita terima mujizat, setelah kita terima anugerah, setelah kita diberikan karunia, setelah kita dipercayakan Tuhan, banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Pertanyaannya cuma sederhana, bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan apa? Dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bahwa orang yang beribadah itu adalah agung rahasianya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam apa? Kemuliaan. Nah, lalu mungkin saudara bertanya pada saya, pendeta, cara hidup yang seperti apa yang sebetulnya Paulus tekankan kepada Timotius di sini? Yang pertama saya pelajari, coba saudara lihat Efesus pasal 6. Beberapa cara hidup yang dengan tegas Alkitab ajarkan buat kita. Yang pertama dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Jadi, bagaimana cara hidup kita yang pertama, yaitu cara hidup yang siap untuk masuk dalam peperangan rohani terhadap iblis. Kalau saya bilang sama saya, kalau gitu pendeta kita harus memiliki cara hidup yang baik. Loh, pada dasarnya setiap orang ingin punya cara hidup yang baik. Saudara boleh menantang saya dan bilang, pendeta suami saya itu gila, pendeta. Ya, padahal yang mau kawin sama orang gila, hanya orang kesetanan, saudara-saudara. Ya, kan kadang-kadang ada suami kalau marah sama istrinya gitu. Tolol lu, nggak otak lu. Sampai istrinya bilang, Pak ya mau kawin sama orang tolol, bukan orang goblok Pak, katanya. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, kadang-kadang kan kita pikir, pokoknya yang penting cara hidup kita baik. Loh, setiap orang pada dasarnya ingin hidup baik. Amin. Saudara tanya sama orang sejahat apapun, saudara tanya sama dia, kamu ingin hidup baik nggak? Ingin hidup baik. Kadang-kadang kita bilang, oh mungkin dia nggak cinta Tuhan. Loh, jangan salah. Jangan saudara pikir, orang yang jahat itu karena nggak cinta Tuhan. Tahu nggak saudara? Hari ini, ada banyak orang yang cinta Tuhan, tapi ada di penjara. Dan jangan saudara pikir karena Injil, bukan. Karena narkoba. Saudara mungkin menantang saya dan bilang, ya tapi kan orang kayak gitu munafik, pendeta munafik. Masa iya cinta Tuhan tapi narkoba? Saudara, banyak orang yang hari ini nih cinta Tuhan nih. Tapi hari ini lagi ada di tempat pelacuran. Bukan penginjilan. Peleknya. Saya curiga ada bapak-bapak begini. Kenapa dia begitu? Mungkin berdasarkan pengalaman pribadinya. Dia bilang, benar pendeta, saya pernah ketemu tuh waktu saya di situ. Saudara, mungkin saudara bertanya sama saya, pendeta kenapa begitu? Loh, jawaban saya sederhana. Cinta Tuhan kan bukan segala-galanya. Ada banyak orang yang cinta Tuhan, tapi persoalannya cuma tidak kuat. Pertanyaan saya cuma sederhana sama saudara. Saudara cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan. Pertanyaan saya kedua sederhana. Nah, tes. Saudara pernah gagal nggak? Saudara jujur bilang pernah. Kalau saudara bilang pernah, pertanyaan saya cuma sederhana. Kenapa? Saya sebetulnya nggak mau pendeta. Saya sebetulnya nggak mau. Cuman saya tuh udah coba bertahan, saya nggak kuat. Nah itu yang saya bilang apa? Peperangan rohani.
Ingat, iblis itu licik. Setan bisa pakai apa saja dan setan bisa pakai siapa saja. Setan bisa pakai suami saudara. Setan bisa pakai istri saudara. Setan bisa pakai mertua saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau jelaskan buat saudara. Itu bukan berarti kalau ada masalah sama suami saudara, lalu saudara datangin dan bilang, Gilbert bilang lu dipakai setan. Bukan. Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ada kalanya saudara lagi mau melayani, ada aja pergumulan. Kadang-kadang saudara udah mau jadi suami yang baik nih. Saudara mau jadi suami yang baik. Tuhan pokoknya saya mau jadi suami yang baik. Ada aja temen lah yang ganggu. Ada aja persoalan yang terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara bisa jengkel dan bilang, setan nih. Nggak perlu ngomong. Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Setiap orang di muka bumi ingin jadi orang baik. Amin. Setiap orang. Saudara boleh menatap saya dan bilang, pendeta, istri saya cerewet, minta ampun pendeta. Dia udah ngomong pendeta, cuman tempeleng saya yang bisa diam, bikin dia diam pendeta. Kalau nggak ditempeleng pendeta, radio rusak masih lebih bagus bunyinya daripada mulutnya pendeta. Saya itu kadang-kadang, gila gue siram air panas juga nih orang nih. Ya kan? Saudara, tapi saya cuma mau beritahu buat saudara. Ya kan? Kita harus berani masuk dalam apa peperangan. Setan bisa pakai situasi seperti itu. Tujuannya sederhana, merampas damai sejahtera saudara, ya kan? Untuk membuat akhirnya pikiran saudara kacau, untuk membuat akhirnya jiwa saudara gelisah, untuk membuat akhirnya saudara yang tadinya sudah komitmen untuk sungguh-sungguh, saudara yang tadinya komitmen untuk bangun rumah tangga yang bahagia, tapi setan mulai goncangan segala sesuatunya sampai saudara bilang, udah deh percuma deh, saya ikut Tuhan kek, saya melayani Tuhan kek, saya buat yang terbaik kek, buktinya semuanya itu ada. Kadang-kadang saudara menatap saya dan berkata, pendeta kenapa ya? Saya baru lagi sungguh-sungguh nih sama Tuhan, tiba-tiba usaha saya gak goncang, tiba-tiba saya ditipu orang. Dan yang nipu saya itu Kristen lagi pendeta. Ilah, anak pendeta lagi, aduh minta ampun. Ya kan? Dan kita tuh rasanya, gitu ya kan? Baru saya lagi mau sungguh-sungguh kok begini terjadi. Jawaban saya sederhana. Cara hidup yang Tuhan inginkan dari kita. Cara hidup yang siap dalam peperangan rohani. Amin. Ada kalanya kita mesti tenang dan berkata, setan sedang mau coba. Setan mau coba ganggu. Kita berkata, jangan takut. Bersama dengan kita, Allah Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya tidak sedang bilang apa-apa dalam hidup kita setan. Jangan salah mengerti. Ya kan? Nanti kalau tiba-tiba sudah mau melayani, tiba-tiba dompet hilang, sudah marah-marah. Setan taruh di mana? Setannya bilang, bukan gua, sumpah benar, sumpah mati. Sambil gak ada barang-barang juga mau, bukan gua, sumpah benar, ya kan? No, ya kan? Saya nggak bilang apa-apa itu setan, bukan itu mau saya. Tetapi setan itu licik. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dan the devil is real. Ada banyak orang yang bilang, oh ya kita beriman. Kalau kita beriman, setan nggak akan bisa ganggu. No. Setan ganggu. Amin. Yesus saja diganggu. Who are you, man? Siapa kita? Yesus. Pertanyaan saya cuma sederhana. Setan tahu nggak bahwa dia bakal kalah sama Yesus? Hah? Tahu. Makanya dia datang dalam bentuk ular. Saudara tahu kenapa? Karena kalau dia pakai binatang yang ada kakinya, kelihatan kakinya gemeter. Makanya pakai ular. Ya kan? Lu bener. Lu kalau saudara tanya sama saya kenapa? Ada banyak orang yang bilang ular tuh setan, ular tuh setan. Ular tuh bukan setan, ular tuh ular. Ya kan? Cuma kenapa setan pakai ular? Karena ular nggak punya kaki. Jadi waktu dia datang kepada Yesus tuh, pernah nonton film The Passion of Christ kan? Kan datangnya pakai ular tuh. Jika engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Karena kalau dia datang bentuk genderuwo aja begitu. Taruh pakai pocong, bawahnya masih gemeter, kelihatan. Yesus bukan bilang, ada tertulis, Yesus bilang gemeter nih. Justru dia datang tuh pakai ular tuh. Ya kan? Yang goyang cuma buntutnya di belakang, nggak kelihatan, ya kan? Jika engkau anak Allah. Dalam hatinya tuh kalau ada mic ditaruh di sini tuh. Taruh mic sini tuh. Taruh mic di sini. Bunyi nih. Karena setan udah pikir, gua pasti kena nih sama dia nih. Gua pasti kena nih. Gak bakal menang gua sama dia nih. Sampai langit ujung dunia juga gak bakal menang nih. Coba aja kita. Kagak bakal menang, coba aja. Dan itu yang saya mau beritahu. Setan gak punya sifat baik. Satu-satunya sifat baik yang setan punya, setan gak pernah menyerah. Jadi kalau kita terlalu cepat menyerah, kita lebih jahat dari setan. Nah, dia datang. Jika engkau anak Allah, suara udah mulai agak bergetar sedikit. Robah batu ini menjadi roti.
Yesus dengan bilang, tenang bilang. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara tahu apa dalam hati setan? Tuh kan gue juga udah bilang apa, gak bakal menang gua. Gua gak bakal menang. Iya kan? Aduh saudara, Yesus aja dicoba. Yesus saja dicoba. Jadi kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta, setan kenapa sih pendeta ganggu saya terus? Jawaban saya sederhana. Karena memang setan gak punya kerjaan lain. Setan gak bisa main sinetron. Kalau setan punya kerjaan lain, dia udah daftar jadi penghuni terakhir. Setan gak punya kerjaan lain. Kerjaannya memang ganggu. Jadi kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta, setan ganggu saya, jawaban saya cuma sederhana, lawan. Amin. Bukan suami saudara yang saudara lawan, bukan istri saudara yang saudara lawan, bukan anak-anak saudara yang saudara lawan, bukan orang yang merancangkan yang jahat buat saudara yang saudara lawan, bukan orang yang memfitnah saudara lalu saudara datangi dan bilang, pendeta gua bilang ya, lu dipakai setan, gua tempeleng lu, dar. Yang gua tempeleng bukan lu setannya, tahu? Jawaban saya cuma sederhana. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin. Karena itu hidup kita harus benar. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, para pendeta tuh enak aja ngomong lawan iblis maka dia lari. Lawan iblis. Enggak pendeta. Ada orang yang punya karunia tertentu. Orang yang punya karunia tertentu kalau dia usir setan, setan lari. Saya pendeta, saya doain. Setan keluar, setan keluar, setan keluar. Setan enggak keluar-keluar pendeta. Kenapa? Saya enggak ngerti. Jawabannya saya sederhana. Kalau hidup kita benar, setan harus lari. Amin. Amin. Tapi kalau hidup kita juga nggak benar, kita usir setan, setan keluar, setan keluar. Setan bilang, sama teman begitu sih. Suka begitu sama teman. Ini. Makanya kita bilang apa? Tunduk pada Allah. Sama-sama bilang sama saya, tunduk pada Allah. Jadi kalau kita tunduk pada Allah, amin. Iya kan? Kita ngerti, oh, setan mau coba ganggu hati sukacita saya. Setan mau ganggu ini sukacita pelayanan saya. Setan mau ganggu ini mujizat yang saya mau terima. Karena saya mau beritahu. Setan tahu persis kalau saudara sudah mau terima mujizat. Setan tahu persis kalau saudara sedang ada di ambang pintu kemenangan. Dan kalau saudara menatap saya dan berkata, duh pendeta, kok masalah saya besar banget ya. Saya akan bilang sama saudara, berarti kemenangan yang sangat besar sedang menanti di depan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang pertama saya pelajari, cara hidup seperti apa yang harus kita miliki. Cara hidup yang siap untuk masuk dalam peperangan rohani terhadap iblis. Yang kedua, coba lihat 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga apa? Cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Berarti yang kedua, cara hidup seperti apa yang Paulus kehendaki dalam hidup setiap kita? Yaitu cara hidup yang kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan. Cara hidup yang kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan. Makanya Paulus jelaskan kepada Timotius, hidup ini terbagi dalam 3 hal sederhana. Yang pertama, kamu harus menjadi seorang prajurit, itu yang Paulus jelaskan kepada Timotius. Yang kedua, kamu harus jadi seorang olahragawan. Dan yang ketiga, kamu harus jadi seorang petani. Ini diambil dari 3 sudut kehidupan yang berbeda. Tetapi masing-masing Paulus mau menjelaskan sama Timotius, apapun yang kamu hadapi, kamu pasti menghadapi pergumulan. Amin. Saudara berkeluarga, saudara pergumulan. Saudara tidak berkeluarga, saudara juga punya pergumulan. Amin. Saudara punya suami ganteng, ada pergumulan. Ya kan? Suami saudara jelek, saudara juga ada pergumulan. Mudah tergoda, ya kan? Jadi, saudara punya kasih dalam Tuhan, akhirnya dalam hidup ini sederhana. Bahwa kita ada pergumulan. Iya kan? Jangan saudara pikir kalau saudara karyawan, saudara pikir gini, kalau saya udah jadi bos besar, nggak ada pergumulan kali ya. Saudara, saya mau beritahu, makin tinggi seseorang hidupnya makin berat. Betul? Yang gampang disantet orang tuh biasanya di atas-atas. Pernah nggak saudara baca tukang beca disantet? Nggak ada. Ngapain santet tukang beca? Ngabisin paku aja. Pakunya lebih mahal katanya. Iya kan?
Justru yang disantet itu, yang difitnah, ya kan? Pernah nggak sudah dengar tukang ojek difitnah? Kalau tukang ojek difitnah, yang fitnahnya tukang bajai, gitu aja, ya kan? Dia sama dia, ya kan? Jadi sebetulnya intinya sederhana, hidup ini pergumulan. Saudara nggak pelayanan, diomongin orang. Kok lucu itu orangnya? Bertahun-tahun masuk gereja, nggak pernah pelayanan. Karunianya ngangetin bangku gereja doang. Tapi nanti kalau sudah pelayanan diomongin lagi. Kayaknya gue lihat baru deh dia masuk sini. Pakai sok-sok pelayanan. Cari muka tuh orang. Iya biasa. Sok-sokan aja supaya kelihatan. Melayani salah, nggak melayani salah. Iya kan? Ada yang kalau pelayanan diri aja di depan situ. Diri aja di depan. Tamu datang. Nggak ada ide itu orang. Cuma berdiri aja di situ. Temenin aja Sudirman sekalian di situ. Ngomong-ngomong waktu zaman banjir-banjir kesian tuh patung Dirman. Kan lagi begini tuh. Waktu banjir begini tuh. Air naik. Kesian dia sampai naik gitu. Tapi sekarang udah kembali begini lagi, air udah turun. Tadi saya kan sengaja lewat buru-buru, saya sempat lihat. Supir saya bilang cepet jalannya gitu. Tapi sempat saya nengok ke belakang, udah turun lagi, udah begini lagi. Untung dalam hati saya. Karena kemarin waktu banjir-banjir saya lihat lagi begini tuh. Kadang-kadang orang lihat dia begini, ya kan, supaya nggak kelihatan. Saudara, iya kan? Ada orang yang kalau pelayanan tuh kan diam aja kan, di satu tempat, ya kan, shalom. Orang bilang nggak ada ide. Untung sesuatu. Pendeta udah telat dia cuma diem aja. Ya kan? Tapi ada yang kalau kebaktian mulu jalan. Orang bilang, mereka langsir. Mundar mandir, apa yang dia buat? Mengganggu suasana hadirat Tuhan. Diam salah, jalan-jalan salah. Betul? Ya kan? Hidup ini pergumulan biasa. Amin. Hadapi pergumulan jawabannya sederhana biasa. Iya kan? Petani menghadapi pergumulan. Amin. Prajurit menghadapi pergumulan. Olahragawan menghadapi pergumulan. Kuncinya cuma satu, kuat. Amin. Buat seorang prajurit dikatakan, prajurit yang sedang berjuang tidak pusingin apa-apa, pokoknya yang penting komandan. Komandan suruh apa, itu yang dia buat. Iya kan? Musuh mau ngomong apa nggak peduli. Setan mau pakai siapapun untuk jatuhin iman saudara, jatuhin sukacita saudara. Pokoknya kalau saudara tahu itu yang Tuhan kehendaki, jalan terus. Tuhan menyertai saudara, kemenangan ada dalam tangan saudara. Amin. Seorang olahragawan. Pernah nggak saudara lihat olahragawan tidak keringatan? Ada, catur. Iya. Tapi ya juga catur. Olahraga apa lagi itu? Saya juga bingung tuh, catur itu mau dimasukin olahraga. Masukin sains gimana? Ya udah deh, masukin olahraga aja. Apa yang diolahragain saya juga nggak tahu. Tuh. Kadang-kadang saya nonton Star TV itu, Star Sport. Ada siaran langsung catur lah, ya ilahi lo. Ngapain catur? Golf aja udah ngelihatnya empet banget. Iya kan? Kan kalau pertandingan tenis kan enak tuh, satu tuk. Ya kan? Apalagi yang apa tuh namanya soccernya, footballnya Amerika itu kan enak dilihatnya. Nah golf, tung, kameranya naik ke atas, tuk, namanya. Mendingan nonton si Oneng. Ini yang ketawa-ketawa ini pasti nih pencinta berat. Ya, orang yang kasih dalam Tuhan, orang yang namanya olahraga berkeringat, betul? Tapi saya bisa bayangin nggak kalau orang berkeringat dia bilang gini, aku berhenti ya, keringetan gua juga berhenti ya, udah gua keringetan, yuk draw aja yuk. Tidak, berkeringat tapi jalan terus. Amin. Kenapa? Karena tahu ada kemenangan. Hidup Kristen juga gitu. Setelah menghadapi keringat, kadang-kala air mata mengalir nggak apa-apa. Kita tahu jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lihat petani. Petani itu hari ini dia tabur benih. Pertanyaan saya sederhana. Besok dia tuai nggak? Besok dia pergi ke ladang nggak? Pergi. Tapi dia pulang bawa apa? Cangkul. Kan ada cangkul yang dalam, ya kan? Nah. Ini saya nggak tahu ada istilah. Iya kan? Dia pergi bawa cangkul, pulang bawa cangkul. Udah seminggu
Dia pergi nggak? Pergi. Pulang bawa apa? Kan pulang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap setia. Nggak bisa. Dia lihat seminggu belum, akan dia jagung. Seminggu nggak lagi, padi. Seminggu nggak lagi, singkong. Seminggu nggak lagi, sukun. Nah, ini orang bilang, lu kalau mau seminggu jadi, lu tau nggak apaan? Toge. Taruh kacang hijau, siram air, toge. Besok pagi juga langsung jadi tuh toge. Buat apa toge? Mau bikin ketoprak? Macam aja lu. Sabar. Sabar. Kadang-kala ada nggak gitu masa-masanya di mana petani berpikir, ini kapan numbuhnya ya? Ada. Tetapi dia tetap setia, dia tetap sabar. Amin. Saudara, kalau selalu saya bilang gini, kalau saudara belum menang, bukan berarti saudara gagal kan? Amin. Kalau saudara belum menang, bukan berarti saudara gagal kan? Amin. Kalau saudara belum menang, bukan berarti saudara gagal. Allah punya waktu yang lebih baik buat saudara. Alkitab berkata, petani yang bekerja keras, dia haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan saya percaya Alkitab bilang, bahwa orang yang berjerih payah dalam Tuhan, jerih payahnya dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi cara hidup yang pertama apa? Cara hidup yang siap masuk dalam peperangan rohani. Jadi hari ini sudah ngerti. Kalau saudara lagi menuju pada kemenangan, saudara akan jumpai banyak pergumulan. Dan kalau itu berarti sebaliknya. Kalau saudara lihat lagi banyak pergumulan dalam hidup saudara, berarti Allah sedang siapkan kemenangan besar. Amin. Yang kedua, cara hidup seperti apa? Kuat di tengah pergumulan. Yang ketiga, sekarang saudara lihat Kejadian pasal 6. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa? Benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh dikatakan apa? Memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah mendidik bumi ini dan sungguhlah dikatakan apa? Rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang apa? Rusak di bumi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang hidup dunia ini apa rusak. Tapi saudara lihat, Nuh tidak rusak. Kenapa? Karena dia punya cara hidup yang dahsyat. Dia punya cara hidup yang apa? Bergaul dengan Allah. Pertanyaan saya buat saudara cuma sederhana. Zaman Nuh sama zaman sekarang apa bedanya? Pertanyaan saya buat saudara cuma sederhana. Zaman Nuh sama zaman sekarang apa bedanya? Segitu lemas kan saudara menyanyi sampai sudah tidak ada suara lagi yang dapat saudara sampaikan. Saudara, zaman Nuh sama zaman sekarang apa bedanya? Rusaknya dunia di zaman Nuh sama zaman sekarang apa bedanya? Saya khawatir nggak ada bedanya. Kalau bicara tentang, karena zaman Nuh dikatakan kan kawin mengawinkan, itu terjemahan aslinya sebetulnya bukan cuma pesta pora. Tapi terjemahan aslinya itu sebetulnya bilangnya pesta pora yang gila-gilaan. Saya khawatir zaman sekarang kalau dibilang kawin mengawinkan, rajanya zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau soal kawin cerai, saya pikir nggak ada zaman seperti hari ini. Tingkat perceraian hari-hari ini semakin tinggi. Amin. Saya sampai sempat pernah bicara sama saudara. Saya kenal satu keluarga sampai istrinya udah bilang begini. Lo mau bikin apa di luar itu bukan urusan gue ya. Lo mau tidur sama siapa itu bukan urusan gue. Cuma satu aja gue minta. Jangan sampai jadi anak aja. Suaminya bilang, iya gue bisa urus. Tuh. Dunia di mana kita hidup serusak itu. Dunia di mana kita hidup serusak itu. Di negara-negara tertentu sudah terbiasa anak bilang sama orang tua bilang sama anaknya, lu mau pergi pacaran, jangan lupa bawa kondom ya. Kalau hamil lagi. Itu udah biasa. Anaknya dengan tenangnya bilang, iya udah bawa 2. Mungkin menurut saudara, aneh banget. Atau sebagian lagi dari saudara bilang, yang lebih gila dari itu juga saya tahu pendeta. Iya, bisa jadi. Ya kan, siapa tahu saudara pemain juga, pemain inti lagi. Kaptennya lagi. Saudara, dunia di mana kita hidup rusak. Iya kan?
VCD porno gampang sekali didapat. Bukan lagi harga puluhan ribu. Cuma tinggal harga beberapa ribu. Didapatnya gampang di sekolah-sekolahan. Ya kan? Tingkat percabulan, tingkat perzinahan. Kalau saudara bawa BMW ke kantor, ya. Jangan BMW, Kijang aja dikejar orang sekarang. Kijang. Tahun 78. Kecuali kalau saudara naik bajai masih belum bisa. Kalau saudara naik bajai gangguin orang. Shh, shh. Orangnya bilang, berisik. Ih. Saudara, jujur ya. Dunia di mana kita hidup kalau bicara rusak, sangat rusak. Kalau saudara bisnismen sudah ngerti apa yang saya ngomong. Kalau saudara anak mahasiswa, anak kampus, sudah tahu apa yang saya ngomong. Dunia hari-hari ini bicara rusak-rusak. Tapi serusak apapun, Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Amin. Dan itu yang saya bilang, cara hidup yang bergaul dengan Allah, ditempatkan dimanapun, dia tetap menang. Amin. Saya ingat, Alkitab bicara tentang Daniel. Daniel ditaruh di tempat orang kafir kok. Daniel ditaruh di tempat orang kafir. Tapi hidupnya bergaul sama Tuhan. Dia bilang, aku tidak akan makan makanan yang menajiskan. Yusuf itu seorang yang dalam tekanan yang berat. Hari demi hari diganggu. Ya kan? Kalau wanita diganggu pria masih mending. Ini pria diganggu wanita. Ya kan? Sampai ada orang bilang, kucing dikasihkan asin masa nolak? Nolak dia, nolak. Hari demi hari diganggu. Ucup. Dia nggak bilang, apa sih? Melirikan matamu, menarik dompetku, ya kan? Yusuf bilang, apa aku tidak akan buat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Intinya kan cuma sederhana. Intinya saya takut sama Tuhan. Intinya pokoknya apapun yang terjadi hidup saya mau bergaul sama Tuhan. Saudara, orang kayak gitu dilempar dimanapun pasti menang. Amin. Jangan mengeluh, saudara boleh bilang sama saya, pendeta. Aduh, mertua saya separuh jengiskan tuh pendeta. Ilah. Saya nggak boleh bergerak sedikit aja. Males ya. Saya sampai darah Yesus. Darah Yesus. Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun. Dia udah 72, genapkan firman-Mu dalam hidupnya Tuhan. Saudara. Saya cuma mau bilang sama saudara. Orang mau cari-cari kesalahan saudara seperti Daniel. Selama dia hidup bergaul sama Allah. Dia lihat kemenangan. Amin. Simpson itu kurang apa sih saudara? Simpson punya karunia dahsyat banget. Simpson punya kekuatan yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu, hidupnya nggak bergaul sama Allah, hancur. Saudara boleh jadi orang yang paling terkenal di kota ini. Saudara boleh jadi orang yang paling pintar di kantor saudara. Saudara boleh jadi orang yang paling dihargai di tempat di mana saudara bekerja. Saudara boleh jadi pengusaha yang paling hebat di zaman ini. Tapi saya mau beritahu, kalau hidupmu nggak bergaul sama Allah, di tengah dunia seperti sekarang hancur, saudara. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya lulusan Boston. Lulusan Boston kayak lulusan Depok kayak apa kayak. Saya cuma mau bilang sama saudara. Hari-hari ini dunia rusak. Dunia rusak. Orang yang ada di atas hari-hari ini belum tentu orang yang lebih pintar. Saya khawatir hanya orang yang lebih licik. Orang yang justru pintar lurus sekarang susah majunya. Betul? Orang sekarang ini jujur nih, susah berdirinya. Justru orang yang licik-licik tuh, makanya orang sekarang banyak bingung. Kenapa ya pendeta? Kita hidup jujur malah dimakan orang pendeta. Tapi kalau kita makan orang juga malah cepat majunya itu. Dunia di mana kita hidup rusak. Tapi saya mau beritahu. Keberhasilan karena kelicikan selalu nilainya sementara. Tetapi orang yang bertahan pada kebenaran akhirnya akan melihat bahwa Allah yang membelanya memberikan kemenangan luar biasa. Jangan takut. Jangan takut. Untuk sementara saudara boleh diinjak orang. Yusuf untuk sementara dibuang dalam penjara kok. Dalam penjara mungkin dia sempat meneteskan air mata. Dalam penjara mungkin dia bilang, saya hidup benar kok begini Tuhan. Tapi saya nggak pernah menyesal Tuhan. Saya tetap akan hidup benar. Tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri. Amin. Dunia di mana kita hidup rusak. Hidup benar makin diinjak orang. Hidup jujur malah disingkirkan orang. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan gak buta. Tuhan gak buta. Tuhan gak buta. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, tapi saya ngalamin pendeta, saya hidup benar pendeta. Saya malah difitnah orang, saya malah diomongin yang enggak pendeta. Jawaban saya cuma sederhana, bertahan, maju, tetap setia sama Tuhan. Itu cara hidup yang Tuhan kehendaki, bergaul terus sama Tuhan.
Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Cara hidup yang pertama, siap masuk dalam peperangan rohani melawan iblis. Yang kedua apa? Kuat dalam pergumulan. Yang ketiga apa tadi? Hidup bergaul dengan Allah. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Besok kalau pendeta bagian terakhir jemaat, puji Tuhan. Akhirnya dia sadar. Udah lama-lama hancur kita, ya kan? Puji Tuhan. 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri, sebab itu adalah keharusan. It's a must for me. Sama-sama bilang sama saya keharusan. Sama-sama bilang sama saya keharusan. It's a must for me. Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah apa? Tugas. Sama-sama bilang sama saya tugas. Tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai apa? Memberitakan Injil. Yang keempat, yang terakhir. Cara hidup yang pertama, cara hidup yang masuk dalam peperangan rohani terhadap iblis. Yang kedua, cara hidup yang kuat dalam berbagai pergumulan. Yang ketiga, cara hidup yang bergaul, akrab, karib dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, cara hidup yang melayani Kristus. Apa artinya cara hidup yang melayani Kristus? Paulus bilang apa? Dalam segala hal, pelayanan is a must for me. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak semua kita harus jadi pendeta. Tapi setiap kita harus menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Amin. Ini yang saya percaya. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya akan ditambahkan dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang hari-hari ini cuma sibuk. Ya, saya kan bukan hamba Tuhan. Saya kan cuma jemaat. Saya mau beritahu. Itu salah satu tipu muslihat iblis. Itu salah satu tipu muslihat iblis. Iblis kan licik sekali. Iblis taruh dalam pikiran kita gini. Saya kan cuma jemaat. Jadi kalau saya berzina kan gak apa-apa. Saya kan cuma jemaat. Kalau saya nipu kan gak apa-apa. Saya kan cuma jemaat. Kalau saya korupsi kan gak apa-apa. Saya kan cuma jemaat. Kalau saya lakukan hubungan seks sebelum nikah kan gak apa-apa. Saya kan cuma jemaat. Kalau saya pakai rok 30 cm di atas lutut kan gak apa-apa. Ya kan? Saya kan cuma jemaat. Kalau saya pakai baju terbuka kiri kanan lebih banyak terbukanya daripada tertutupnya. Sampai Lucifer juga ngeliat, aduh, minta ampun gila nih orang gua aja gak gitu-gitu amat katanya gitu ya kan. Tapi kan ada banyak orang pikir kan saya cuma jemaat. Ya kan? Saya kan cuma jemaat, gak apa-apa dong. Kalau hamba Tuhan begitu ngaco. Loh, saudara, Alkitab tidak pernah bilang ini jemaatnya hamba Tuhan, enggak. Alkitab bilang dalam Matius pasal 25, di hari terakhir semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan disebut sebagai hamba. Amin. Nggak ada dibilang ketua sinode, paus juga nggak dianggap, nggak ada. Nggak ada. Petrus bilang, oh paus ya, yang paus-paus ini, yang pendeta-pendeta sini, yang pendeta di atas 100 kilo sebelah sini, maksudnya pendeta besar ya kan, besar ya kan, sebakau besar ya kan. Berat lagi. Ya sudah, nggak ada. Cuma ada dua sebutan. Hamba yang baik atau hamba yang jahat. Amin. Semua kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Jadi ingat, jangan mau ditipu oleh iblis. Setiap kita harus melayani Tuhan. Amin. Ladang kita beda-beda. Amin. Ada yang ladangnya di gereja, ada yang ladangnya di kampus, ada yang ladangnya di dunia dagang, ada yang ladangnya di tengah-tengah karir olahraganya, ada yang di tengah karirnya sebagai artis. Masing-masing adalah ladangnya. Amin. Tinggal persoalannya cuma sederhana. Kita setia enggak? Kita buat yang terbaik enggak? Kalau kita sadar Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Berarti dalam segala perkara kita bilang Tuhan, Tuhan harus nomor satu. Amin. Karena kalau kita harus melayani Tuhan ada beberapa hal yang harus kita jaga. Yang pertama, kalau kita melayani Tuhan yang harus kita jaga adalah mulut. Sama-sama bilang saya mulut. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, bacot lu tuh. Bacot. Iya. Bacot tuh. Iya kan? Karena pelayan Tuhan itu mulutnya. Amin. Amin. Mulutnya. Orang sekarang bilang mulutnya ember. Itu kalau mulutnya ember tuh, mukanya kamar mandi dong. Mulutnya udah ember gede sekali ya kan, mukanya kamar mandi, ya kan. Makanya saya cuma mau kasih tahu sama saudara-saudara, mulut jaga. Ibu-ibu mulut jaga, bapak-bapak mulut jaga, ya kan. Ingat, setiap kali mau keluar ingat hamba Tuhan.
Kalau perlu tiap pagi ambil minyak gosok darah Yesus. Darah Yesus ya. Oh, dagang. Apalagi udah jadi satpam kan tunggap sekali dia kan. Oh. Tiba-tiba datang orang Jawa, masuk makan citos. Jawa kan biasa, masa bodohan aja kan orangnya kan makan aja. Selesai makan dia buang. Cut. Wih, Irian marah. Irian kan kalau dipercayakan tugas kan dia kan, wow, ketat sekali. Irian langsung datang. Wih, apa itu? Nah orang Jawa pikir dia mau. Udah habis. Dia pikir mau. Jawa pikir dia mau. Udah habis. Wih, Irian kan tersinggung. Dia langsung bilang, apa itu? Dia bilang, oh, sampah. Angkat. Dia angkat. Tidak baca nih, tidak baca nih. Dia tunjuk tulisan, no smoking. Tidak baca nih, tidak baca nih. Baca ini apa? Jawa kan kaget. No smoking. Dia langsung marah. Nanti artinya. Tidak. Dilarang buang sampah di sini. Ini juga sama. Wowo, apa artinya wowo? Tuhan memberkati. Wowo itu orang yang bisu. Wowo itu gini nih. Nah, itu wowo namanya. Ya kan? Ada orang yang ketawa-ketawa nggak ngerti, ketawa dia tanya, apaan sih wowo? Sawo lagi. Wowo. Wowo itu bahasa Afrika Selatan. Wowo. Nggak bisa ngomong. Saya khawatir di surga ada banyak orang wowo. Pas masuk pintu surga, Petrus lihat. Perbuatan oke, baptisan oke, pelayanan oke. Semua oke, perjamuan suci oke. Kehadiran ibadah oke. Ya, mulut. Petrus rapat dengan rasul-rasul yang lain. Kehidupan oke, pelayanan oke, pertobatan oke, semua oke, perpuluhan oke, semua oke. Kehadiran setiap Rabu oke. Cuma satu persoalan mulut. Terpaksa. Orangnya masuk, mulutnya tak tinggal. Saya bisa bayangin di neraka ada banyak mulut. Jangan ketawa, jangan-jangan saudara salah satunya. Hamba Tuhan yang pertama yang harus dijaga apa? Mulut. Yang kedua yang harus dijaga pikiran. Amin. Pikiran. Pikiran. Jangan suka berpikiran negatif. Jangan suka berpikir yang jelek, jangan suka berpikir yang negatif. Karena pikiran yang buruk membuat hati, kadang-kala persoalan kita jadi berat, kenapa pikiran kita? Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan. Amin. Dan yang ketiga, hamba Tuhan itu ada di hatinya. Amin. Karena Tuhan bukan melihat apa yang dilihat oleh manusia, Tuhan melihat apa? Hati. Hati kita nggak boleh serakah. Hati kita jangan sombong. Hati kita jangan mencari keuntungan sendiri. Hati kita tidak mencari pujian manusia. Hati kita harus tulus. Amin. Tantangan ada, air mata ada. Kadang-kala sudah disakiti orang, dikecewakan orang. Tapi hati selalu benar. Kenapa Daud bisa dipakai Tuhan? Daud itu kan orang biasa. Daud itu nggak hebat-hebat banget. Daud juga banyak kekurangannya. Kenapa Daud bisa dipakai Tuhan? Hatinya bersih. Tuhan sengaja taruh Saul di depan Daud. Daud bilang, aku tidak akan membalas orang yang Tuhan urapi. Buat saya itu hati cemerlang banget. He has a golden heart. Dia punya hati itu dari emas. Artinya apa? Nggak ada tuh dalam hatinya kurang ajar tuh orang. Mentang-mentang gua bisa ngalahin Goliat, dia kok tersinggung, dia kok iri, nggak ada. Hatinya pokoknya tulus. Orang bilang kalau engkau tidak berani, aku yang membereskan dia. Daud bilang tidak. Itu yang saya bilang, hatinya bersih. Sekarang aja kita nih kalau orang jahat sama kita, orang buat yang nggak bagus buat kita, lalu orang itu tiba-tiba kepleset, gigi duanya di depan copot, kita langsung bilang, kan Tuhan pukul dia, Tuhan hajar dia. Tuh kita tuh hati kita kadang-kala keras, hati kita kasar. Masih jingle bell udah bulan Februari, la ilaha illallah. Ya ilah, pantasnya udah ganti, lebaran sebentar lagi. Bulan Februari masih jingle bell, jingle all the way. Gak bisa ngerobahnya, sini saya robahin. Sampingannya dagang handphone. Nanti datang ke toko saya.
Samping ada dagang handphone lagi. Saudara, tapi itu yang saya mau bilang sama saudara. Hatinya tuh bersih. Hatinya bersih. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Bu, kadangkala ada saatnya suami saudara mungkin buat hal-hal yang nyakitin hati saudara. Hati saudara jangan dendam ya. Pak, ada saatnya dalam hidup ini ada orang-orang yang mungkin buat yang jahat sama saudara. Hati saudara harus tetap bersih. Hati saudara tetap harus tulus. Dan selalu saya bilang, orang-orang yang hatinya tulus akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Orang yang sungguh benar di hadapan Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.